Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahji faqtiktafa amma ba'd. Jadi di antara materi kita adalah tentang keistimewaan Al-Qur'anul Karim yang pembahasannya luas dan yang diberikan fokus pada materi ini adalah dua nanti, tapi ada penjabarannya ya lebih rinci insyaallah, yaitu tentang penjagaan langsung dari Allah Ta'ala. Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kamilah yang memberikan penjagaannya. Kemudian yang kedua adalah sempurna dan saling menyempurnakan, syamil wa mutakamil. Nah, para asatidzah sekalian, rahimakumullah, Al-Quran ini adalah merupakan wahyu yang terlengkap, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah." Beliau bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali dibekali dengan berbagai bukti-bukti kebenaran atau mukjizat yang tidak tertandingi, yang tidak bisa ada yang menyamainya, di mana diimani oleh manusia, yang dengan mukjizat itulah sebagai bukti kebenaran risalahnya, sehingga manusia mengimani keberadaan Rasul dan para nabi ini. Adapun aku, mukjizat yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang disampaikan Allah kepadaku, yaitu Al-Quran. Karenanya aku berharap bahwa sayalah yang akan mendapatkan pengikut paling banyak pada hari kiamat kelak. Nah, Al-Quran ini mengandung semua kandungan kitab suci sebelumnya, sehingga disebut Al-Muhaimin. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "U'titu makanat Taurah as-sab'." Saya diberikan posisi seperti di dalam kitab Taurat, yaitu 7 surat terpanjang ya. As-sab'ut tiwal kalau kita perpanjang ya. Jadi ada istilah seperti itu. Wa utitu makana zabur al-mi'in. Saya diberikan seperti menyamai kitab yang ada di kitab Zabur, yaitu al-mi'in, yaitu adalah istilah ya, yang jumlah ayatnya lebih daripada 100. Wa utitu makanal injil al-mathani, dan aku diberikan seperti surah, seperti yang ada sebagai pengganti Injil, yaitu al-mathani, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya kurang daripada 100. Wa fudiltu bil mufassal, dan aku diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala, yaitu surat-surat yang terpisah-pisah di sini, yaitu dalam hal ini para ulama ada yang berpendapat
termasuk di antara surat-surat mufassal adalah mulai daripada surat Qaf, ada yang mengatakan adalah dari Al-Hujurat, dan Al-Mufassal ini terbagi lagi, ada yang tiwal, ada yang ausat, ada yang qisar. Jadi inilah surat-surat yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang lebih utama dibandingkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, apakah Taurat ataukah Zabur ataukah Injil. Nah, dalam hal ini At-Tiwal itu adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan juga termasuk Al-Bara'ah atau At-Taubah yang disebut As-Sab'u At-Tiwal. Kemudian Rasulullah SAW juga dikhususkan, beliau menyampaikan dalam satu hadis tentang keutamaan di penutup surah Al-Baqarah. Inni u'tituhuma min kanzin min baitin tahtal arsh. Sesungguhnya saya diberikan kedua ayat itu dari perbendaharaan khusus yang berada di bawah arsh. Walam yu'tahuma nabiyyun qabli. Tidak pernah diberikan nabi siapapun sebelumku. Jadi dua ayat akhir di surat Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun ila akhiriha, itu adalah merupakan perbendaharaan yang luar biasa yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umatnya tentunya, yang khusus diberikan di bawah Al-Arsh. Nah, inilah beberapa keistimewaan Al-Quran, bahwasanya yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab ilahi, kitab Rabbani yang diturunkan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Quran kitab yang terjaga. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab mukjizat. Yang keempat, kitab yang jelas dan mudah. Yang kelima, kitab untuk semua manusia. Yang keenam adalah kitab semua zaman. Yang ketujuh adalah kitab semua aspek agama. Nah, yang pertama, bahwa Al-Quran adalah kitab ilahi. Di antara beberapa aspek yang bisa kita tinjau untuk memperkuat poin ini, yang pertama adalah bahwasanya lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Berbeda dengan hadits qudsi ataupun hadits nabawi ya. Jadi Al-Quran itu adalah mutawatir dari sisi periwayatannya dan juga dari sisi maknanya. Maksudnya adalah lafaz dan maknanya dari Allah Ta'ala qat'iyah, subut, kesohhiannya adalah tidak diragukan lagi. Kemudian yang kedua, Jibril hanya menyampaikan dari Lauh Mahfuz kepada Rasulullah SAW. Beliau hanya menyampaikan, mentransfer ulang, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan dalam hal ini termasuk juga penempatan surat, penempatan ayat yang ada di susunan mushaf, itu semuanya adalah tauqifiyah, berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Penamaan surat juga demikian ya, itu bukan ijtihad pribadi Nabi semata, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau hanya membaca, menghafal, menyampaikan dan menjelaskannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran menunjukkan tentang penuturnya. Surah-surah dan ayat-ayat itu banyak yang menyebutkan kul ya. Kata-kata kul adalah perintah. Kemudian mukhatab, kata-kata ganti, yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Siapa penuturnya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diturunkan melalui wahyu dan bukan dengan ilham atau mimpi ya. Jadi ada beberapa jenis wahyu, model-model wahyu yang diturunkan kepada beliau. Di antaranya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kana awwalu ma buti'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shadiqah fin naum. Pertama-tama yang datang diawali kepada beliau itu adalah mimpi yang benar pada tidurnya. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlama falaqas subh. Maka adalah beliau tidak melihat suatu mimpi kecuali datang seperti terbelahnya waktu subuh al-hadid.
Kemudian yang kedua, wahyu yang dihembuskan ke dalam jiwanya. Sebagaimana dalam hadits, inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamut hatta tastaqbila ajaluha wa tastawiba rizquha. Sesungguhnya Roh Kudus telah menghembuskan wahyu kepada jiwa dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, tidaklah jiwa manusia itu meninggal sampai sempurna ajalnya dan dilengkapi rezekinya. Fa'ajmilu fitolab, maka hendaklah kita memperbagus dalam hal mencari rezeki. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizki an yatlubahu bimaksiatillah. Jangan sampai lambatnya datangnya rezeki menjadikan seseorang di antara kalian untuk mencarinya dengan cara maksiat. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi ta'ati. Sesungguhnya Allah tidak bisa didapatkan apa yang di sisinya kecuali dengan cara yang taat kepadanya. Kemudian yang ketiga, didatangi langsung oleh malaikat Jibril, sebagaimana dalam riwayat disebutkan, ya Umar atadri manisail, yaitu hadis arba'in yang kedua, siapakah yang bertanya itu? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasulu a'lam. Maka beliau mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril untuk datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Yang keempat, yaitu suara yang menyerupai bunyi lonceng, sebagaimana hadis, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana datang kepadamu wahyu? Maka beliau menjawab, ahyanan ya'tini mithlu salsalatil jaros, ya. Kadang-kadang datang kepadaku menyerupai bunyi lonceng, wa huwa asyaddu alayya, dan itu berat, ya. Fayafsamu anni wa qad waitu anhu maqala. Jadi itulah menjadi berat kepada beliau dan beliau memiliki kesadaran, ya, artinya bisa memahami apa yang dikatakan. Yang keenam adalah melihat malaikat Jibril secara langsung, sebagaimana kisah beliau pada saat dimi'rajkan di surat An-Najm, fakana qaba qausaini aw adna. Jadi jarak antara beliau itu, ini ada perbedaan ulama, ya, dalam hal ini jarak dua busur atau dua ini, ya, anak panah itu atau lebih dekat itu ke siapa? Apakah kepada Jibril atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam, para ahli tafsir berbeda pendapat. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya seperti yang diwahyukan. Kemudian beliau juga pernah mengatakan, innahu ra'a Jibril, beliau pernah melihat Jibril, lahu situmi'ati junah. Beliau memiliki 600, ya, Jibril 600 sayap, yang kalau satu sayapnya dikembangkan akan bisa menutup ufuk. Nah, kemudian dari hadits Aisyah, man za'ama anna Muhammad ra'a rabbahu faqad a'dham walakin ra'a Jibril. Nah, barang siapa yang mengira Nabi Muhammad melihat Tuhannya, maka sungguh itu adalah agung. Walakin ra'a Jibril, tetapi dia melihat Jibril fi suratihi, dalam bentuknya yang asli. Wa khalaqahu satan baina al-ufuq, dan beliau Allah menciptakan Jibril itu menutup antara ufuk. Kemudian yang ketujuh, diturunkan wahyu kepadanya ketika sedang berada di luar lingkup bumi, yaitu ketika peristiwa Mi'raj. Yang kedelapan, diajak langsung bicara oleh Allah tanpa perantara, seperti layaknya Nabi Musa, bagaimana, ya, dalam peristiwa Mi'raj ini, ya, di Sidratul Muntaha, ya. Tapi soal melihat Allah Ta'ala langsung, ini para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak melihat, ya, sebagaimana dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah anda melihat Allah? Maka Nabi menjawab, nurun anna arahu, yang ada adalah cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung. Hadits Sahih riwayat Muslim. Yang keenam, turun secara berangsur-angsur agar mudah dihafal, difahami, dan diamalkan. Bagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui tentang peristiwa nuzulul Quran.
Nah, keistimewaan kedua, Al-Quran adalah kitab yang terjaga orisinilitasnya, ya, asolahnya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian di surat Al-Maidah 44, Inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkum biha nabiyyuna alladziina aslamu lilladzina hadaw wa rabbaniyuna wal ahbar bima stahfadzu min kitabillah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Nah, ada beberapa bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Di antaranya yang pertama, bahwa Al-Quran ini turun kepada komunitas yang unggul dari segi hafalannya, itu bangsa Arab. Mereka dikenal masyarakat yang sangat unggul, memiliki kelebihan dalam bidang kekuatan hafalannya. Yang kedua, penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW kepada sekretaris dan orang-orang tertentu yang memang memiliki kelebihan, ya, yang tidak mungkin salah dalam hal menuliskan. Kemudian yang ketiga, kodifikasi pada zaman Abu Bakar, artinya usulan-usulan, ya, dari Umar. Pada awalnya Abu Bakar tidak setuju, akhirnya setuju. Kemudian Abu Bakar setuju, dan kemudian kepada Utsman. Yang keempat, penulisan mushaf standar pada zaman Utsman bin Affan, bagaimana laporan Hudzaifah bin Yaman. Yang kelima, adanya generasi yang selalu menghafal Al-Quran pada setiap kurun waktu, ya. Jadi ada para hufadzul Quran yang senantiasa menjaga as-salatul Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah merupakan kitab mukjizat. Jadi Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, kalimah atau perkataan Allah Ta'ala yang mengandung mukjizat. Syarat mukjizat ini adanya penantang, adanya kondisi yang menuntut lawan membela diri, tidak adanya penghambat untuk melakukan penantangan, dan aspek-aspek mukjizat Al-Quran, informasi ghaib, uslub, gaya bahasanya yang luar biasa, jadi ijaz lughawinya, kemudian hukum dan sistem yang ada dalam Al-Quran, dan juga isyarat ilmiah, ijaz ilmiah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan ragam mukjizat, ada sisi indrawi, ada dari sisi rohaninya. Kalau indrawi itu mukjizat yang disampaikan Rasulullah secara langsung, maksudnya ya beberapa beliau bisa membelah bulan, ya, beliau juga pernah suatu saat makanan yang disajikan tidak pernah habis dimakan oleh para tamunya. Kemudian saat beliau berhijrah ke Madinah, di perjalanan mampir di perkemahan Ummu Ma'bad memerah susu yang sebelumnya kambingnya sangat kurus. Ketika beliau memerah terus tidak ada habisnya. Itu mukjizat-mukjizat secara indrawi langsung bisa disaksikan oleh manusia yang di sekitarnya. Nah, kemudian secara rohani yang ada di dalam Al-Quran. Inilah tantangan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh masyarakat Arab. Mereka punya keahlian dalam bidang bahasa, dalam bidang sastra, tetapi tidak bisa menyamai ayat-ayat, surat-surat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tantangan yang diberikan Allah di akhir ini surat Al-Isra, Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum bi ba'din dhahira. Katakanlah, seandainya berkumpul manusia dan jin untuk menyamai apa yang ada dalam Al-Quran, pasti tidak mampu walaupun satu sama lain saling bekerja sama. Jadi kalau sebelumnya satu surat tidak bisa menandingi, nah ini berapapun yang ada dalam Al-Quran tidak bisa ditandingi oleh masyarakat saat itu dan saat kapanpun. Kemudian keistimewaan yang lain, Al-Quran adalah kitab yang jelas dan mudah. Beberapa poinnya bahwasanya, satu, setiap orang bisa memahami sebatas kemampuannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mudah difahami, mudah dihafalkan. Itu ayat-ayat yang muhkamat tentunya, ya. Jadi berisi ayat muhkamat yang merupakan intisari Al-Quran. Adapun ayat mutasyabihat, ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Adapun kita rasikhuna fil ilmi yaquluna
Hadza min indillah. Kita para ulama ya mengatakan ini dari Allah. Kemudian yang kelima, Al-Quran adalah kitab untuk semua manusia. Memiliki Al-Quran ini kitab untuk semua manusia dengan karakteristik fisik yang berbeda-beda. Untuk semua manusia dengan karakteristik psikologis yang berbeda-beda. Di antara bentuk universalitas Al-Quran adalah kemampuannya berdialog dengan semua perangkat yang dimiliki manusia, seperti akal, hati, jiwa, perasaan, dan lain-lain. Al-Quran jauh dari filsafat yang hanya mengurusi akal dan tasawuf yang hanya mengarah pada intuisi semata. Begitupun kepada seni yang membatasi diri pada keindahan lahiriah dan bahasa saja, tetapi lalai dari unsur rohani yang mencerahkan keimanan. Sehingga orang-orang Arab Quraisy dulu kesulitan ya menyimpulkan Muhammad dan Al-Quran ini seperti apa. Ya, sehingga mereka menuduh sahir, menuduh syair, menuduh sebagai majnun, bahkan ya mereka tidak bisa mendeskripsikan tentang yang disampaikan Rasulullah itu seperti apa. Al-Quran bukan syair, bukan sihir, ya, dan lain-lainnya, tetapi menyentuh seluruh aspek sisi kemanusiaannya itu. Yang terakhir, yang keenam adalah kitab semua zaman. Tidak mengenal batas waktu pemberlakuan. Di antara contoh upaya membatasi waktu pemberlakuan Al-Quran adalah ada emansipasi wanita, ada gugatan terhadap aturan waris, dan ada kepemimpinan laki-laki. Al-Quran memberikan alasan tentang kepemimpinan laki-laki itu sesuai dengan fitrah, bahwasanya kewajiban memberi nafkah, rijal qawwamuna 'alan nisa', kewajiban mengarahkan keluarga dalam aspek spiritual, kewajiban mencarikan pasangan yang baik bagi anak-anaknya. Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Al-Quran ini senantiasa aktual untuk seluruh waktu dan tempat. Jadi yang dibahas dalam Al-Quran itu adalah merupakan mabadi, prinsip-prinsip. Kalau hal yang furu'iyah, ya misalnya yang tidak selalu up to date, ya misalnya kenapa Al-Quran tidak membahas tentang larangan khusus tentang pacaran misalnya, tentang rokok misalnya, atau juga tentang bayi tabung, ya karena ini kan masalah-masalah yang selalu berkembang setiap waktu ya. Al-Quran nggak bahas spesifik, tapi ada prinsip-prinsip ayatnya yang oleh para ulama usul dibuat sebuah kesimpulan-kesimpulan menjadi sebuah hukum ya. Kemudian yang ketujuh terakhir, bahwasanya Al-Quran kitab semua aspek agama Islam ini. Di sana ada tentang masalah akidah, yaitu berisi tentang menolak orang yang tidak mengaku keberadaan Allah, menolak mengingkari kepada orang-orang yang mengingkari akhirat, kemudian mengingkari hisab dan juga hari hisab balasan, kemudian mengakui Allah tapi mengingkari risalah dan para rasul, itu ditolak oleh ayat Al-Quran. Kemudian juga orang yang menolak risalah Rasulullah SAW, yaitu kaum ingkar sunnah. Tidak mungkin kita mengaplikasikan ayat Al-Quran kecuali dengan hadis Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Al-Quran juga menegaskan masalah ketauhidan, baik itu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, juga tentang nubuwah, risalah dan rasul. Juga di dalam Al-Quran ada syariah, baik itu tentang ibadah, fikih ibadah, juga fikih muamalah. Dan dalam Al-Quran ada akhlak Rabbani, akhlak kepada Allah Ta'ala, tentang ikhlas, taubat, khauf, roja, syukur, sabar. Kemudian akhlak insani, hablum minan nas, yaitu jujur, amanah, sabar, pemurah, berani, bijak, adil, dan lain-lain. Dan tentang falsafah, yaitu landasan filosofi, akhlak, landasan formal akhlak, karakteristik akhlak dalam Islam, tujuan akhlaknya, kemudian manfaat akhlak dunia dan akhirat, lahir dan batin, itu semuanya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi inilah ikhwas sekalian, para asatidzah sekalian, tentang keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam Al-Quranul Karim, yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih dan terus-menerus akrab dengan Al-Quran. Karena dengan akrab kepada Al-Quran, insya Allah kita menjadi ahlul Quran, dan dengan itulah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala lewat Al-Quran,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat penolong kepada orang-orang yang membacanya. Allahu a'lam bishawab. Allahumma fiq al-hukmi thariq wal hadi ila sawa'is sabil. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.